Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah kita masukkan si jenazah ke dalam kubur, kalau kuburan itu tidak berlahat, maka kita sunnah membuat papan di atasnya. Kemudian setelah kita buat papan di atasnya, semua yang hadir yaitu mengantarkan si jenazah. Sunnah hukumnya yaitu mengambil cangkul memasukkan tanah. Setiap orang sekurang-kurangnya 3 cangkul dari tanah itu dimasukkan yaitu ke dalam kuburan itu. Tata caranya adalah cangkul yang pertama, sewaktu seseorang yang menyangkul tanah tadi dia membaca minha khalaqnakum. Kemudian setelah dia baca itu, dia cangkulkan tanah itu, dia masukkan ke dalam kuburan tadi. Kemudian itu dia cangkul yang kedua tanah itu, wa fiha nu'idukum. Kemudian setelah itu masukkan tanah ke dalam kuburan tadi. Kemudian setelah itu dia ambil cangkul yang ketiga. Kemudian dia baca wa minha nakhrijukum taratan ukhra. Kemudian setelah itu dia masukkan lagi air tanah itu ke dalam kuburan. Kemudian begitu seterusnya, yaitu setiap orang yang hadir di tempat itu gantian yaitu mengambil cangkul itu memasukkan tanah ke dalam kuburan. Setelah semua orang yang hadir tadi mengambil cangkul dan sudah memasukkan tanah ke dalam kuburan, barulah tukang penggali kubur meratakan yaitu memasukkan seluruh tanah ke dalam kuburan. Tapi sunnah kalau di tempat itu tidak dikhawatirkan yaitu orang menggali kuburan itu seperti banyak pencuri kain kuburan, kain jenazah, yaitu maka sunnah meninggikan yaitu adalah meninggikan yaitu petak, dia tidak boleh seperti tunggukan, tapi petak itu lebih abdul daripada tunggukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah itu kita sudah ratakan kuburan, dah kita tinggikan kuburan, petak itu lebih abdul. Kemudian kita siram pakai air. Agar apa? Pertama, kegunaannya mungkin kalau dia kering hilanglah debunya. Kalau dia tidak kering atau lembab basah, maka menyegarkan tanah yang itu tanah kuburan tadi. Setelah kita ratakan, maka sunnah menyiramnya dengan air yang bersih, suci. Tidak boleh kita menyiramnya yaitu dengan itu air yang bernajis. Dan juga tidak boleh kita menyiramkannya dengan wangi-wangian. Supaya apa? Supaya kuburan itu wangi. Dan perbuatan seperti itu hukumnya adalah makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah kita selesaikan itu, sudah kita masuk siram dengan air. Kemudian kalau mungkin kita menurut mazhab Syafi'i bahwa sunnah kita mentalkinkan yaitu si jenazah. Talkin jenazah itu dijelaskan dalam kitab I'anah Thalibin. Kalau ada jenazah yang sudah kita kuburkan, maka talkinkan. Talkin ini berbeda dengan membaca doa seperti biasa. Kalau memanggil yaitu si jenazah itu adalah dengan bin kepada ayahnya, tapi pada bacaan talqin ini adalah bin kepada ibunya, yaitu umpamanya Ahmad bin siapa nama ibunya, maka bin itulah yang kita binkan kepada ibunya. Kenapa demikian? Karena gitu dijelaskan dalam kitab I'anah Thalibin, yaitu Sianu bin Fulanah. Maksud Sianu bin Fulanah itu adalah dibinkan kepada ibunya. Fulanah itu adalah menunjukkan mu'annas, yaitu mu'annas itu adalah menunjukkan ibu kandung seseorang yang meninggal, yang telah meninggal tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah itu, setelah kita baca talkinkan, mungkin setelah itu mungkin ada amalan-amalan mungkin kita bacakan, yaitu zikir, yaitu seperti membaca tahlil di atas kuburan. Kemudian setelah kita baca tahlil di atas kuburan, kemudian kita
membaca doa, apa tujuannya itu adalah karena ada hadis yang menjelaskan, pernah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan dia membaca zikir subhanallah sangat panjang, dalam satu riwayat membaca la ilaha illallah sangat panjang. Lantas di antara sahabat bertanya, kenapa wahai Rasul kamu membaca zikir yaitu subhanallah sangat panjang, membaca la ilaha illallah dalam satu riwayat sangat panjang? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya membaca seperti itu. Saya melihat yaitu orang yang ada di dalam kuburan ini yaitu dihimpitkan oleh tanah yang bersangatan, maka saya bacakan yaitu la ilaha illallah dalam satu riwayat tadi, maka diringankan oleh bumilah himpitan itu kepada si jenazah. Maka oleh sebab itu jangan langsung pulang habis kita kuburkan, habis kita talqinkan, jangan langsung pulang. Kita bacakanlah, kita hadiahkanlah, karena Imam Subuki gitu dibilangnya, kalau kamu ada di atas kuburan, ziarah kamu di atas kuburan, sekurang-kurangnya kamu membacakan Qul Huwallah atau surat Al-Ikhlas, atau membaca yaitu mau'izatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi tadi, kemudian membaca zikir dan tahlil, kemudian setelah itu mendoakan kepada si jenazah agar diampunkan oleh Allah dosa-dosa si jenazah. Ini jangan langsung kita pergi, inilah perbuatan yang disunnahkan kalau kita sudah sampai ke yaitu mengantarkan si jenazah, yaitu maka kita lakukan perbuatan-perbuatan sunnah ini, dan kita lakukan perbuatan-perbuatan ini agar apa? Agar membantu yaitu kita yang ada di atas dunia ini, membantu kepada si jenazah, dalam tujuan adalah berusaha untuk meringankan dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang mungkin menyalahi syariah yang dilakukan oleh si jenazah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.